warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ibu bapak calon penghuni surga yang berbahagia. Amin amin. Kenapa saya katakan calon? Mudah-mudahan semua yang hadir ini masuk dalam surah Muhammad ayat yang ke-12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dengan modal iman dan amal soleh kita, mudah-mudahan kita sukses menjadi penghuni surga yang kekal. Amin. Amin. Hadirin keluargaku yang saya cintai billah, tausiah yang sangat singkat ini saya beri judul mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin, Al-Hizu 'alal Masjidil A'mali fil Kuhal. Itu judulnya Pak Bambang. Tadi Pak ini yang nanya malah ya, judulnya apa kan ya? Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, kalau tidak terjemahkan khawatir enggak nyambung. Al-Hizu 'alal Masjidil A'mali fil Kuhal, anjuran menambah amal soleh di usia senja. Kita kaji nanti dengan benar berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Saya pastikan saya sendiri sudah masuk ke ayat ini. Di dalam Al-Quranul Karim surah Fatir juz yang ke-22 ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Kita terjemahkan lagi dengan bahasa kita. Bukankah kata Allah, kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian berupa peringatan. Kemudian tafsir kita lihat diantaranya dalam tafsir Ibnu Abbas. Yang dimaksud bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, maksudnya adalah bukankah aku telah memberikan umur kalian sampai 40 tahun. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sikot dan dobit, ini kajian mustalah hadisnya, Rasulullah SAW telah bersabda, Man atas alai arba'una sanatan lam yadrib khairuhu syarrahu falyatajawaz ila nar. Barang siapa yang sudah sampai umurnya 40 tahun tetapi kebaikannya belum bisa mengalahkan kejelekannya, maksiatnya masih banyak daripada kebaikannya, maka kata Nabi dia akan nyemplung di neraka terlebih dahulu. Masya Allah. Berlindung kepada Allah. Dari Al-Quran juz yang ke-22 surat Fatir ayat 37 sudah ada sedikit penjelasan yang bayinah bahwa dimulai umur kita masuk wilayah senja untuk ukuran umat Rasulullah adalah dimulai umur 40 tahun. Ternyata saya sudah masuk, Pak.
Iya, kenapa? Saya kelahiran 79 bulan 11 masuk 80, Pak. Ketika saya punya mantu pas umur saya 40 tahun, saya punya mantu Pak umur 40 tahun. Iya, tapi nggak rame-rame pas corona gitu ya. Setelah saya hitung dari umur saya sekian sampai sekarang sudah masuk 42, jalan 43. Saya masuk ayat ini Pak. Saya pribadi sudah dikarunia umur sampai 42 tahun, masuk ke surah Fatir. Hadis Nabi sudah mulai masuk usia senja. Kemudian yang kedua, semakin usia itu semakin senja akan tenggelam maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, catat dalam otak kita bersama. A'maru ummati situn ila sab'in wa kullu man yajuju dalik. Dirata-ratakan umur umatku, kata Rasulullah. Umur umatku, kata Nabi, berkisar hanya 60 sampai 70 tahun saja. Wa kullu, memakai isim tafdil, tidak boleh dikasih tanwin, dan sangat sedikit dari umatku yang bisa lewat di atas 70 tahun. Ada 80 tahun tapi semit wonge Bu. Ada 80 tahun lebih tapi sangat sedikit, jarang. Itu masa Allah Pak tidak seimbang dengan umur umat terdahulu, kata Rasulullah. Perumpamaan umur umatku dan umat terdahulu, umur umatku ibarat habis asar jelang maghrib sampai maghrib saja. Sementara umur umat terdahulu dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Makanya umur umat terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai ke bawah itu Pak, dirata-ratakan umurnya 1500-1700 tahun. Umur zaman bien. Maka orang zaman dulu itu Bu, 500 tahun itu belum tukul uban. Zaman bien. Zaman kita sekarang jangankan Pak umur 70 tahun wong nyongwe dibuka wis enek obane mboten. Ada kan? Ya dereng. Ya Allah. Kemudian ya dalam hadis Nabi, semakin senja umur itu kata Rasulullah, a'darallahu imra'an akhara ajalahu sittina sanatan. Allah tidak menguduri lagi, tidak maklum lagi bagi umatku yang telah diakhirkan ajalnya sampai 60 tahun. Artinya apa? Peringatan dari Allah dan Rasulnya sudah bayinah, sudah jelas. Kalau sudah umur 40 tahun, orang-orang Madinah itu Pak merapatnya ke masjid. Apalagi umur 60 tahun. Ada yang umur 60 tahun Pak? Ada. Kalau kita muhasabah Bu, umur Rasulullah wafat umur berapa Bu? Hitung-hitung hijriah Bu. Kalau hitung masainya paling 62. Ya. Kenapa? Karena sedikit berbeda. Hitung-hitung hijriah 63, kalau dihitung dengan tahun masehi paling beliau Rasulullah meninggal dunia umur 62. Maka muhasabah kematian sudah membayang-bayangi kita. Bisa saja kematian itu menerpa saya belakangan, ibu-ibu duluan. Atau enggak apa-apa, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau begini Pak, saya duluan setelah ibu-ibu dan bapak-bapak juga enggak apa-apa. Dulu dan belakang tidak ada masalah. Yang penting kita sudah banyak persiapan. Apa persiapan kita? Amal soleh yang diikhlaskan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin keluargaku yang saya cintai karena Allah. Sebenarnya saya mandan grogi ya, ditunjuk tausiah mendadak. Di sini ada sesepuh saya Pak Haji Yudi, ada orang tua saya Pak Haji Jani. Tiba-tiba suruh tausiah, ya sambil belajar lah kan gitu Bu ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan nanti ya. Oh juga ada Pak Haji Ustad, ya Pak siapa tuh kalian juga aku juga. Iya. Pak Fahrudin. Jadi mohon maaf ini izin Pak Haji ya. Hadirin berbahagia. Ketika
Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai pimpinan negara pada waktu itu. Khalifah mengumpulkan tetua-tetua perang Badar yang hanya tinggal beberapa gelintir saja. Khalifah Umar memasukkan usia yang paling muda di antara kalangan sahabat bernama Ibnu Abbas. Ketika dikumpulkan di ruangan majelis seperti ini, ada yang nyakut, wahai Khalifah, di rumahku juga punya cucu yang usia Abbas ini. Kenapa engkau masukkan dalam tetua-tetua perang Badar? Kata Khalifah Umar, aku akan bertanya kepada kalian semua tentang penjelasan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini maksudnya apa wahai tetua-tetua perang Badar? Maka tetua perang Badar ada yang berkata, maksudnya ketika Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat, maka tugas kita adalah banyak-banyak membaca tasbih dan membaca istighfar. Kemudian Khalifah Umar melirik kepada Abbas radhiyallahu anhu, betulkah tafsirnya seperti itu wahai Abbas? Kata Abbas, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan ayat itu, turunnya surah An-Nasr itu adalah sinyal untuk Rasulullah bahwa sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata betul turunnya surah An-Nasr dengan diwajibkannya haji wada. Setelah itu Rasulullah pulang ke Madinah lagi jatuh sakit, ternyata turunnya surah An-Nasr dengan diwajibkannya haji wada. Kemudian pulang ke Madinah, beliau jatuh sakit, meninggal dunia pada bulan Rabiul Ula, hari Senin juga. Maka dari hadis dan ayat ini jelas kan itu ya, ketika kita sudah mulai senja umur 40 tahun sampai 60 tahun ke atas, maka amalan apa yang paling kita tingkatkan? Amalan apa yang paling kita istiqomahkan untuk kita bersama? Kalau umur yang 60 tahun ada banyak. Kalau yang umur 70 tahun, mbah yang spesial, Masya Allah. Ini yang masuk dalam hadis ini waqallu, paling sedikit. Maka amalan yang ditekankan oleh baginda Rasulullah melalui ayat tadi adalah ketika kita dikarunia umur sudah 60 tahun, yang ditingkatkan adalah banyak-banyak membaca tasbih dan banyak-banyak istighfar. Bahkan kata Rasulullah, ayyuhan nas tubu ilallah wallahi inni la atubu ilallah fi